Halo sobat-sobat, selamat datang di YouTube channel Heni Widiarani. Kali ini aku akan mengajak kalian untuk mendengarkan kisah horor dari Tanah Kalimantan yang berjudul Misteri Pusaka Kuno Dohong dan Lonjo, karya Mahmud Jauhari Ali. Sebelum dimulai ceritanya, jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share ya. Terima kasih sobat-sobat. Inilah alur ceritanya. Setiap hari selama 3 hari berturut-turut ini, Jang sering memandangi kantongnya yang kering. Bukan kantong celana ataupun baju, melainkan isi dompetnya yang kosong. Tapi hari ini kemujuran datang padanya. Betapa tidak, baru saja seorang kolektor barang antik membayar sejumlah uang lumayan untuk 2 buah benda pusaka peninggalan keluarganya. Konon benda-benda itu yang diwariskan dari generasi ke generasi sebelumnya. Itulah sebabnya kolektor itu menghargai kedua benda pusaka tersebut dengan nilai yang pantas. Kini saatnya Jang menikmati hasil uang dari penjualan benda pusaka tersebut. Punya uang banyak, kalau tidak dibelanjakan sia-sia saja namanya. Begitu pikirnya. Beruntung tak jauh dari rumahnya Jang ada sebuah rumah makan tradisional yang menyajikan banyak menu beragam. Jang ingin menikmati makanan enak di sana. Makanan yang ingin ia santap adalah telur ikan bumbu kuning dengan sayur rotan. Jang pun masuk dan duduk di kursi yang menghadap jalan raya. Tak lama setelah duduk, datang seorang pelayan yang menghampirinya dan siap mencatat menu yang ingin dipesannya. Jang memesan menu yang diinginkannya ditambah minuman es jagung sebagai pelengkapnya. Setelah itu pelayan memohon diri sambil berkata untuk menunggu pesanannya yang akan diproses sambil seraya tersenyum. Sementara menunggu, Jang menatap arus lalu lintas di depannya yang terlihat lancar dan terkendali. Cuaca yang cerah dengan embusan angin yang nyaman sambil ditemani lagu yang merdu. Hingga tak lama kemudian pelayan lain membawakan menu yang dipesan Jang. "Ini mas, selamat menikmati," pelayan itu seraya berkata. "Ya terima kasih," jawab Jang. Telur ikan masak kuningnya begitu lezat, es jagungnya juga segar manis. Tak salah Jang memilih rumah makan itu. Jang menikmati semuanya dengan rasa sukacita, sungguh kebahagiaan yang besar. Semuanya sudah tersantap, yang tersisa hanya alat makan yang teronggok di meja makan. Dan saat Jang membuka dompetnya, ia sangat terkejut. Tak ada uang selembar pun di dalamnya. Ini sangat aneh, mustahil ini bisa terjadi. Kalaupun uangnya tercopet, tak mungkin mengambil hanya uangnya saja tanpa mengeluarkan dompetnya. Jang kebingungan. Lantas ia harus bagaimana? Semua menu sudah ia habiskan. Artinya Jang harus membayar semuanya. Beberapa waktu Jang berpikir keras. Hanya satu solusinya. Jang menelpon temannya yang bisa dimintai bantuan. Agaknya hanya barian orang yang tepat. Maka ia segera menelponnya. 2 kali Jang menelpon, tak ada respon. Barulah yang ketiga kalinya ia terima sambungan teleponnya. Setelah menyampaikan maksudnya, dia bersedia datang membawa uang untuk membayar menu yang sudah disantap Jang. Beberapa waktu Jang menunggu kedatangan temannya itu. Mau tidak mau Jang harus menunggunya. Jika tidak, Jang pasti akan mendapatkan masalah di warung itu. Perlahan sebuah sepeda motor masuk area rumah makan yang waktu itu Jang datangi. "Oh, syukurlah kamu datang. Aku janji akan membayar lunas utangku secepatnya. Sekarang kita ke kasir," Jang berkata. Dia mengangguk dan setelah itu mereka menyelesaikan pembayaran. Jang lega, satu masalah sudah teratasi. "Aku tak habis pikir bagaimana bisa uangmu hilang dari dalam dompet?" Barian turut bertanya-tanya. "Itulah aku juga sangat heran. Kalau dicopet orang pasti beserta dompetku.
Tapi ini, sungguh aneh, jawab Jang. Apa jangan-jangan ini perbuatan tuyul? Timpal Barian. Ya ampun, mungkin juga seperti itu. Tuyul kan bisa mencuri uang tanpa harus mengambil dompet ya. Mengapa baru terpikir olehku? Jawab Jang. Tapi ini juga baru dugaan, belum pasti tuyul pelakunya. Timpal lagi Barian. Kalau bukan tuyul, lantas siapa ya kira-kira? Jang bertanya. Teman Jang terdiam sementara ia terus mengendarai sepeda motor di bawah lengkung langit yang cerah. Hingga larut malam mata Jang bagaikan bulan yang keperakan. Jang sama sekali tak merasakan kantuk sedikit pun. Pikirannya selalu tertuju pada uangnya yang hilang dalam dompet. Hal itu sangat aneh. Dan parahnya dengan hilangnya uang itu Jang menjadi tidak memiliki uang sama sekali. Padahal jumlahnya banyak. Sebilah dohong dan sebuah lonjo dihargai oleh kolektor itu senilai 4 juta. Uang segitu sangat berarti baginya. Setidaknya cukup untuk biaya hidup sederhana selama 2 bulan ke depan. Dilihatnya jam sudah menunjukkan pukul 3 pagi. Perlahan matanya mulai meredup. Terus meredup. Dan saat mata Jang terbuka hari sudah siang. Cahaya matahari menerpa wajahnya dari jendela. Tadi malam Jang lupa menutupnya dengan gorden. Sebenarnya matanya masih mengantuk, tapi suhu di sini sudah tinggi. Dilihat untuk yang kesekian kalinya jam dinding kamarnya. Jam sudah menunjukkan pukul 11 siang. Jang menuju kamar mandi dan mencuci mukanya. Terasa segar sekali, setidaknya kesegaran air itu menawarkan rasa galaunya karena tidak punya uang. Terdengar ponselnya berdering. Jang berjalan lemas dari kamar mandi menuju ponselnya yang diletakkan di kamar tidur. Dilihat Pak Samudi yang menelpon. Halo Pak. Halo Jang, kamu bisa kemari? Ada yang ingin saya bicarakan. Kapan Pak? Sekarang. Ini penting, saya tunggu. Baik Pak. Jang menutup panggilannya. Entah apa yang akan dibicarakan kolektor itu dengannya. Semoga saja bukan masalah baru, sebab masalah yang ada saja sudah membuat Jang pusing 7 keliling. Apalagi kalau ditambah masalah yang baru lagi. Semoga tidak. Jika sebelumnya Jang diantar tetangga menuju rumah Pak Samudi, maka siang itu Jang terpaksa mengayuh sepeda ontel bututnya. Rasanya penat sekali mengayuh sepeda itu. Ditambah lagi sengatan matahari yang membuat Jang benar-benar berada dalam kondisi tidak nyaman. Beberapa kali Jang beristirahat di bawah pohon pinggir jalan. Setelah berjuang menempuh perjalanan yang sulit, akhirnya Jang sampai juga di rumah pria penggemar barang-barang antik itu. Terlihat dirinya sudah duduk di kursi teras depan, sepertinya ia sudah tidak sabar untuk berbicara dengan Jang. Masuklah, pintu pagar itu tidak kukunci, Pak Samudi berkata. Jang mengangguk dan langsung memasuki halaman rumah uniknya. Ya, unik karena susunan, warna, bahkan pajangan rumahnya pun tidak biasa. Duduklah, Pak Samudi mempersilahkan Jang. Jang mengangguk lagi dan segera duduk di kursi yang terbuat dari kayu purba berlapis resin. Mau minum apa? Tanya Pak Samudi. Oh, tidak usah repot-repot Pak, cukup air mineral di meja ini saja, jawab Jang. Kalau begitu ambillah. Lalu Jang menikmati kesegaran air mineral yang sudah tersedia di meja sampingnya. Jadi begini, aku heran tadi malam saat aku hendak memasukkan uang ke dalam brankas, tiba-tiba aku terkejut. Uang 4 juta yang sebelumnya kugunakan untuk pembelian dohong dan lonjo kemarin ada di brankas kembali, cerita Pak Samudi. Berarti uangnya tidak jadi hilang, gumam Jang. Maksudmu tidak jadi hilang bagaimana? Tanya Pak Samudi. Kemarin uangnya menghilang dari dompet saya Pak, jawab Jang. Pak Samudi menatap Jang heran. Ini jelas permainan jin. Jangan-jangan dohong dan lonjonya.
Tanpa melanjutkan perkataannya, ia segera berjalan setengah berlari menuju ke dalam rumah. Beberapa waktu kemudian Bapak Parubahia itu kembali muncul. "Tidak ada," ucapnya lantang. "Apanya yang tidak ada, Pak?" tanya Jang. "Dohong dan lonjonya," jawab Pak Samudi. Mereka bertatapan heran. "Kita cek di rumahmu, siapa tahu saja keduanya kembali di tempat asalnya," timpal Pak Samudi. Tanpa buang waktu, mereka segera menuju rumah Jang dengan mobil milik bapak kolektor benda antik itu. Meski perjalanan dengan menggunakan mobil itu sangatlah nyaman, tapi hati Jang merasa tidak karuan. Jang jadi teringat perkataan kakeknya sebelum ia meninggal dunia dulu, bahwa benda pusaka tidak boleh dijual. Para pewarisnya harus merawat benda-benda pusaka dengan baik, termasuk membersihkannya secara rutin. Jika berlaku sebaliknya, para jin penunggu benda pusaka akan marah dan pewarisnya tertimpa kesialan hidup. Jang dan Pak Samudi akhirnya sampai di rumah. Mereka segera masuk dan menuju ruangan khusus penyimpanan benda-benda warisan keluarga Jang. Dan benar saja, dohong dan lonjo yang sebelumnya dijual sudah berada di tempat semula. "Keduanya ada di tempat ini. Mereka berdampingan. Apa sebelum kamu jual kepadaku memang kedua benda pusaka itu diletakkan di sana?" tanya Pak Samudi. "Iya, Pak," jawab Jang. "Kalau begitu saya tidak jadi membeli keduanya. Jin-jin penjaga dohong dan lonjo milik keluargamu tidak mau berpindah tempat. Akan berbahaya jika kita paksakan," timpal Pak Samudi. Jang hanya mengangguk. "Baiklah, saya tidak bisa berlama-lama di sini. Saya harap kamu tidak kecewa. Ini ada sedikit uang untukmu, tak seberapa, tapi terimalah," Pak Samudi berkata. Setelah Jang menerima pemberiannya, mereka menuju halaman rumah. Kemudian mereka menurunkan sepeda butut Jang dari mobil Pak Samudi, dan Pak Samudi pun pamit. Kini Jang sendiri di rumah. Jujur saja Jang masih merasa takut ke ruang penyimpanan benda-benda warisan keluarganya, terutama jika harus bersentuhan dengan dohong dan lonjo itu. Tapi bagaimanapun Jang harus merawat keduanya. Kata kakeknya minimal setahun sekali harus membersihkan semua benda yang ada di ruangan tersebut. Kalau dihitung-hitung sudah lebih setahun Jang tidak membersihkan semuanya. Mungkinkah penyebab kesialan dalam perekonomiannya selama ini karena Jang tidak mematuhi perkataan kakeknya itu? Maka Jang memberanikan diri menuju ruangan tersebut setelah menyiapkan segala yang dibutuhkan untuk membersihkan semua benda warisan. Dibuka pintu dan yang Jang amati sekeliling terlihat aman, tidak ada sesuatu yang ganjil. Perlahan Jang mulai membersihkan sumpit. Sengaja Jang mendahulukan benda pusaka yang lainnya karena ia masih takut dengan dua benda pusaka yang dijual sebelumnya. Tapi meski begitu tetap saja Jang merinding berada di ruangan itu. Semakin lama di sana Jang merasakan udaranya kian dingin. Padahal cuaca di luar sangat cerah. Lalu ada aroma yang aneh. Baru kali ini Jang membauinya. Aromanya mirip bunga busuk, tapi ada sedikit bau pecahan batu. Tentu saja Jang tak berani menoleh ke kanan dan ke kiri. Mendongak juga tak berani. Takutnya Jang melihat sesuatu yang menyeramkan. "Dohong atau duhung ini dibuat oleh nenek moyangmu yang bernama Petak." Tiba-tiba sebuah suara terdengar olehnya. Jang berniat keluar dari ruangan itu. Berkali-kali mencoba melaksanakan niatnya, tapi berkali-kali pula Jang gagal. Tubuhnya terasa kaku. Jang tak bisa menggerakkan kedua kakinya, bahkan tangannya juga tidak bisa digerakkan sedikit pun. "Asal kamu tahu, ia seorang pandai besi terhebat pada masanya, dan dohong ini usianya lebih tua daripada mandau manapun." Suara itu terdengar lagi,
membuatnya benar-benar ketakutan. Jantungnya berdetak cepat, keringat dingin membasahi tubuh Jang. Entah siapa yang bersuara, suaranya seperti suara pria berusia renta. Sementara lonjo di sampingnya dibuat oleh nenek moyangmu yang bernama Dawen. Tombak khas Dayak ini sudah sering digunakan untuk berperang pada masa lalu. Jang masih mematung sambil mendengarkan suara asing itu, dan ia terperanjat kaget. Tiba-tiba di hadapannya muncul sosok berambut dan bermata putih, sementara wajahnya pucat pasi. Jang sangat ketakutan. Dirasakan air hangat membasahi celananya. Ingin ia beranjak dari ruangan itu, tapi tubuhnya masih dikunci. Terasa kaku, tak bisa digerakkan. Ingat baik-baik, rawat benda-benda pusaka ini. Kamulah pewaris yang sah atas semuanya yang ada di sini. Sosok di depan Jang itu bersuara lebih lantang daripada sebelumnya. Lalu dirinya lenyap dari pandangan Jang. Seketika itu pula Jang jatuh lunglai di lantai ruangan. Demikian kisah horor tentang misteri pusaka kuno Dohong dan Lonjo. Semoga dapat menghibur para pecinta kisah horor dan menambah sensasi pengalaman horor yang coba dibagikan oleh penulis kepada para pembacanya. Terima kasih sudah mendengarkan kisah horor dari aku. Sampai ketemu lagi di kisah-kisah horor lainnya. Bye-bye.